Selamat malam. Oke, kali ini kita akan ajilah bareng Sukor Sekuritas Juli. Narasumber kita malam hari ini kita akan ngobrol dengan CEO Sukor Sekuritas sebagai salah satu underwriter daripada saham yang akan IPO di bulan Juli ini. Kita akan invite Pak Bernard Wijaya. Ditunggu ya. Ini lagi kita invite, kita akan ngobrol bahas dari A sampai Z ya, IPO mana aja nih yang menarik. Nah, ini teman-teman udah pada bersiap-siap ya. Tolong jawab dulu dong, suara saya kedengeran dengan jelas atau samar-samar? Atau malah nggak dengar suaranya? Aman suaranya? Bisa tulis di kolom komen. Sudah selalu. Oke, suara saya kedengeran teman-teman? Tolong tes suara, dengar nggak? Oh jelas ya. Oke, kita tunggu nih ya Pak Bernard nih. Udah di-invite, tapi belum join. Tunggu ya. Oke, sebentar ya guys. Hai, ini ada Pak Bernard Wijaya. Pak Bernard udah di-invite tadi lewat Instagramnya Sukor. Welcome to join. Ntar ya, ini saya coba invite ulang ya. Kayaknya tadi belum masuk deh. Invite lagi deh. Ini udah di-invite Pak Bernard. Kita tunggu ya teman-teman sambil kita bahas review market terakhir. Kita tunggu nih ya, Pak Bernard belum join nih. IHSG kemarin pada hari Jumat penutupan di 5.896. Nah, aduh, siapa nih? Halo, Ci Helen. Ih, nggak kenal loh. Jadi Gila, ABG, gokil jadi banget. ABG. ABG banget. Gokil penampilan barunya Pak CEO kita nih. Luar biasa. Apa Lagi kabar, liburan, Pak? weekend, jadi nyantai. Lagi nyantai nih. Lagi di luar negeri nih? Atau lagi di Indo? Enggak, di Jakarta kan mau Oh, prepare Jakarta. buat 2 IPO yang bakal bombastis banget ini. Wah, ini kita seru-seruan nih ya malam hari ini kita sambil santai kita preparing nih ya buat partinya IPO di bulan Juli supaya teman-teman nanti ada gambaran apa nih IPO mana yang kira-kira bakal arah atau mungkin yang menarik atau yang kira-kira teman-teman bisa pilih. Nah, di bulan Juli ini kita tahu bahwa bulan IPO ini udah di awal Juli ini akan segera datang ya. Jadi ada 6 saham yang akan IPO. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan review sedikit ya Bernard ya. Tentang Boleh. market. Oke, gantian nih. Hari ini kita yang nanyain Pak Bernard. Boleh, Ci Helen. Nggak apa-apa ya, gantian dong. Gantian. Oke, kita review nih market kemarin kan ditutup merah ya Pak Bernard di 5.896. Ya. Dan kemarin sempat kita tahu bahwa ada beberapa saham memang terindikasi masih tertekan ya, ada outflow, tapi sepertinya ada satu big bank yang masih terbilang cukup lumayan kuat ya. Kita lihat ada BBCA kemarin juga cukup oke. Sebentar ya, saya pindahin dulu. Oke, saya mau nanya nih Pak Bernard. Nah, tentang berapa kali kan Pak Bernard sering bahas nih ya tentang bottoming IHSG, kemudian arah Ya. market. Pokoknya banyak banget lah insight dari podcastnya Pak Bernard nih kalau teman-teman udah lihat dan nonton IG Live-nya. Nah, mohon dikasih pencerahan nih Pak Bernard. Ini arah market kayak apa sih? Kenapa kok bisa merah lagi? Apakah benar-benar IHSG ini udah di level bisa dikatakan bottom gitu? Setiap kali kita itu kayak berharap udah hijau, ternyata diseret lagi ke kepala 5 ya. Kita berharap kemarin udah bullish, ternyata kok masih kepala 5 lagi. Apakah menurut pandangannya Pak Bernard, ini tuh IHSG udah bottom gitu? Mungkin Oke. itu dulu yang kita bahas di awal ya.
Yes, sebelum jadi kita bahas seperti IPO. Oke, boleh Ci Helen. Jadi mungkin minggu lalu yang perlu kita perhatikan adalah kaitan mengenai pengumuman MSCI yang mana Indonesia masih masuk ke masa probation lagi atau masa evaluasi di mana kita memang dipertahankan di emerging market. Tetapi ada concern kaitannya mengenai keterbukaan free float. Kemudian kaitan mengenai coordination trading atau market coordination yang mengakibatkan MSCI itu masih menge-freeze penambahan konstituen baru maupun penambahan weighting untuk Indonesia. Sehingga tentu saja ini mengakibatkan market bereaksi negatif di mana ada aktivitas sell off pada tanggal 24 Juni 2026 di mana ISG turun di angka 3,56%, walau besoknya di tanggal 25 naik 1,96%, kemarin kembali anjlok ditutup di angka 5896 karena adanya uncertainty bahwa Indonesia ini nanti di November masih stay di emerging market atau frontier. Walaupun menurut pandangan saya berdasarkan matrix yang dikirimkan oleh MSCI pada saat Global Accessibility Review, kita banyak positifnya dibanding negatifnya. Bahkan kalau kita ranking antara positif sama negatifnya, kita nggak masuk bottom two lah istilahnya. Tetapi hanya karena kita ada masalah yang menurut pandangan mereka kaitannya mengenai keterbukaan free float dan juga coordinated trading, maka mereka masih kasih kita probation tambahan sampai November, which is ini mengakibatkan mereka atau para investor ada sedikit panik atau aktivitas sell off pada tanggal 24 hingga selanjutnya. Dan selain itu, Ci Helen, selain kaitan dengan MSCI, ada satu overhang lagi nih. Di bulan Juli awal. Masih ada PR nih ya. Ya, approximately mungkin kisaran minggu depan atau 2 minggu lagi MSCI S&P, mohon maaf, ini akan memberikan review rating ya kaitan mengenai Indonesia. Seperti kita ketahui, Moody's dan juga Fitch sebelumnya ratingnya disamakan atau tidak diturunkan, tetapi outlook-nya diturunkan dari stable ke negatif. Nah, di kaitan mengenai S&P ini tentu banyak orang wait and see juga nih, belum berani masukin dana atau masuk ke Indonesia market lagi karena mereka masih wait and see. Apakah Indonesia ini ratingnya sama atau hanya outlook yang diturunkan? Tentu saja kita berharap jangan sampai rating turun, hanya outlook saja yang turun mentok-mentoknya. Kalau bisa ya outlooknya tetap stable, itu akan lebih bagus buat Indonesia. Nah, kenapa demikian? Kalau rating turun, ada potensi outflow dari Indonesia, terutama dari sisi obligasi, pasar obligasi, ada potensi outflow puluhan bahkan bisa lebih dari 100 triliun rupiah ketika Indonesia diturunkan ratingnya dari triple B ke triple B minus. Nanti bakal banyak fund-fund pasif yang harus outflow dari Indonesia. Itu yang mengakibatkan ketakutan dari pasar. Akan tetapi tentu saja kita melihat ya berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan, di mana MBK budgetnya di-cut ya Cihelennya dari 230 ke 260. Bahkan hari Sabtu kemarin Ci, ada yang menyatakan juga, ada berita yang menyampaikan juga bahwa ada potensi budget MBK bisa turun dari 260 ke kisaran 230-an, which is hemat 30 triliun. Ini akan menghemat APBN kita. Selain itu tentu saja yang mengakibatkan kita potentially bakal lebih sehat adalah kaitan mengenai perang US-Iran yang udah mulai melandai. Sehingga harga oil yang sempat menjulang ke area 110 sampai 120 USD, kemudian bertahan di 90-an, sekarang udah tinggal 72,6 USD per barelnya sih. Atau udah mendekati harga sebelum perang. Sehingga ini bisa berdampak terhadap kesehatan APBN kita yang ditakutkan oleh banyak lembaga rating. Walaupun yang masih jadi PR buat kita nih Ci ya, adalah kaitan rupiah. Karena rupiah yang tadinya sempat ke 18.2, akhirnya menguat ke 17.7, pada perdagangan Kamis Jumat lalu sempat melemah hingga 17.900-an. Nah, ini mengakibatkan investor was-was. Ini jangan sampai tembus 18.000 nih teman-teman. Ini harus diperhatikan. Kalau di level kritikal juga ya. Nah, kalau dia dari 17.9 bisa balik ke 17.8, 17.7 lagi, potentially
investor akan lebih trust dengan capital market kita, Mm-mm, termasuk di pasar saham, sehingga ini menjadi peluang yang menarik. Dan untuk area-area yang diperhatikan sebagai area support untuk IHSG, Ci, saya udah gambar, ini ada Fibonacci di angka 50% yang bisa diperhatikan. Itu saya juga udah Wah, sampaikan keren. di channel Boleh saya. di-share nggak nih? Oh, ya Di-share ada di channel. dong. Ya, ya. Fibonacci ada di area 5840 dan di situ itu ketahan tuh. Jadi selama 5840 ketahan itu masih aman walaupun Yes. next Fibonacci-nya setelah 5845, sorry 5845 itu ada di 5720. Jadi 5845 5720 dan kalau IHSG mau bisa rally naik lagi, dia Ya. harus bisa kembali ke area di atas 5970. Kalau dia bisa Oke. bertahan di atas 5970 waktu closing 2 hari beruntun, dia akan berpotensi menguji area 6065 dan kemudian bisa area 6210 seperti itu sih, Helen. Mantap. Oke, berarti kita perlu ingat beberapa hal nih ya kalau kita recap ya. Tadi berarti ada overhang yang masih belum bisa dikatakan kita ini di fase yang udah aman banget ya. Memang ada beberapa hal yang kita perlu waspadai. Tadi udah disampaikan oleh Bro Bernard bahwa ada S&P nanti gimana tuh keluar ratingnya seperti apa. Mudah-mudahan outlook-nya kita tetap oke ya. Jadi itu key pertama yang kita perlu perhatikan adalah S&P. Kemudian PR kedua kita adalah USD ya. Ya, Kak Bernard. Aku panggil Kak Bernard aja ya. Iya, Bro Panggil Bernard Bapak kok. aja, Ci Bro Helen. Bernard. Ini Bapak kok muda udah gini, masih guys. muda banget. ABG orang Bapak. Oke, jadi yang kedua adalah PR kita memang US dollar itu akan jadi challenge. Menurut Bro Bernard ya, kalau misalnya is it possible kalau kondisi kita itu USD kita nggak bisa nahan, let's say katakanlah balik nih ke 18.000. Menurut pandangan Bro Bernard, mungkinkah dengan kondisi dengan kondisi US dollar kita misalnya naik lagi nih ya, amit-amit mendekati 18.000 lagi. Kemudian siapa tahu kalau misalnya let's say dia tembus nih ke atas 18.000. Apakah menurut pandangan Bro Bernard IHSG kita masih punya peluang untuk rebound ke atas gitu? Atau bahkan rally gitu dengan kondisi IHSG yang kayak gitu? Peluang pasti ada, tetapi Pak, market pasti panik terlebih dahulu. Which is kalau market panik itu bagaimana? Potentially area support itu bisa dijebol. 5845, kemudian 5720 ini bisa diuji ke sana. Kalau misalnya rupiah kita jebol ke 18 ribuan. Oleh karena itu kita berharap pemerintah ada aksi nyata ya, supaya investor asing itu bisa kembali lagi percaya dengan perekonomian dan investment Indonesia. Caranya gimana? Yang pertama, perhatikan semua komen-komen dari lembaga rating. Mulai dari Fitch, Moody's, sebelumnya itu menyoroti kaitan mengenai undang-undang keuangan negara, jangan sampai breach di atas 3%. Itu wajib. Caranya gimana menurut pandangan mereka? Yang pertama, proyek-proyek strategis kita harus bisa efisiensikan. Karena mengapa? Karena di tengah kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu ini, harga oil sempat menjulang tinggi. Ini berdampak terhadap apa? Berdampak terhadap fiskal berbagai negara itu akan terdampak, termasuk Indonesia yang merupakan eksportir minyak 1 juta barel per harinya. Nah, oleh karena itu tentu saja karena asumsi kita di 70 USD per barel, waktu harga shooting up, mau nggak mau kita anggaran untuk di kaitan mengenai subsidi BBM jadi naik. Makanya kita mau nggak mau harus memotong anggaran yang lainnya. Selain berdasarkan APBN, asumsi rupiah kita tuh di 16.500. Sekarang di 17.900-an. Kalau semakin jauh jaraknya, rupiah 18.2, 18.5, misalnya 20.000, amit-amit, ya tentu saja ini akan membebani APBN kita, yang tentu saja berdampak pandangan dari lembaga rating terhadap Indonesia. Dan supaya rupiah sebisa mungkin ditahan turun supaya investor makin trust terhadap Indonesia. Salah satunya dengan efisiensi proyek strategis tadi. Kemudian yang kedua, kalau kita memberikan policy sebagai pemerintah, tentu saja sebaiknya polisinya itu udah digodok matang-matang. Udah ada petunjuk teknis, udah ada undang-undangnya. Sehingga apa? Investor itu merasa ada certainty atau kepastian ketika mereka berinvestasi di Indonesia. Jangan sampai mereka berinvestasi di Indonesia, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka, aduh, kok tiba-tiba aturan ini berubah? Aduh, kok tambang yang tadinya udah aku dapetin tiba-tiba diambil negara. Itu kan berdampak terhadap reputasi yang tidak bagus dari pemerintahan kita. That's why kita berharap pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan statement, itu harus udah sesuatu yang final sehingga
investor melihat bahwa wah Indonesia itu kalau udah bikin policy, udah bikin kebijakan itu firm. Itu yang dinanti dari para investor. Selain Setuju banget. Selain tentu saja reformasi pasar modal, ya kita harapin dilanjutkan terus supaya kita stay di emerging market. Ya. Which is udah bagus yang dilakukan mulai dari keterbukaan di atas 1%, kategori investor dari 9 ke 39, kemudian free float akan dinaikkan bertahap dari 7,5 sampai 15%. Kemudian yang keempat kaitan mengenai high shareholder concentration itu sudah diterapkan. Ini yang kita harapkan akan terus dilakukan lebih baik lagi oleh perusahaan. Nah, mungkin kalau mereka pengen keterbukaan lagi, kita bisa akses lagi nih. Misalnya bursa ada potensi untuk membuka lagi kode broker. Berpotensi FCA jangan ada lagi, jadi sahamnya lebih liquid. Itu mungkin akan mengakibatkan market kita lebih semarak lagi tentunya. Tentunya gitu. Bagus banget ya ini point of view beberapa hal penting yang memang kita jadi highlightnya yang menentukan arah daripada ESG kita. Tentunya bukan hanya 1-2 poin aja ya. Jadi semua itu berkesinambungan untuk bisa supporting ESG kita itu kembali rally seperti yang kita harapkan gitu ya. Jadi tentunya harus ada kerjasama daripada pemerintah juga nih untuk supporting menciptakan suatu kondisi yang kondusif buat para investor dari luar dan juga termasuk pandangan lembaga rating terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Tentunya itu yang nantinya akan berdampak langsung kepada arah ISG kita gitu ya. Jadi usahakan agar pemerintah ini juga bisa kondusif gitu. Jadi kita juga bisa lebih mudah lagi untuk rebound gitu ya Bro Bernard ya. Jadi amin. Dan sekarang kan kita juga bergantung banget sama lokal ya, karena kan asing ya. Iya, betul. Reguler itu udah keluar cukup signifikan, di mana year to date keluarnya udah di angka 86 triliun di pasar reguler dan di pasar all market di angka 71 T. Jadi sebelumnya kita apresiasi ya, ada kebijakan dari Pak Prabowo bahwa dari teman-teman Dapen, baik itu BPJS, Taspen atau Dapen BUMN, mereka meningkatkan porsi saham boleh dari 8% ke 20%. Itu kita sangat-sangat apresiasi sekali ya. Tetapi yang lebih penting ini jalan. Yang lebih penting jangan sampai kalau mereka salah berinvestasi dan mengakibatkan kerugian, itu menimbulkan kerugian negara yang mengakibatkan APH itu bisa masuk. Jika nanti ada kebijakan bahwa misalnya lembaga-lembaga tersebut kalau invest ke saham, kalau rugi asal udah ada paperwork-nya nggak dipermasalahkan. Nah itu mungkin akan mengakibatkan lembaga-lembaga negara tersebut mau lebih berani masuk ke pasar saham, apalagi valuasi saat ini lebih sangat murah sekali. Sangat atraktif sebenarnya ya secara valuasi. Banyak saham-saham justru yang berfundamentalnya bagus, terus yang masih oke, tapi memang karena kondisi daripada makrosnya secara domestiknya memang lagi nggak mendukung aja. Jadi bukan karena istilahnya sakit dalamnya ya, sebenarnya badannya tuh sebenarnya masih oke, cuman memang kondisi aja yang lagi nggak kondusif aja saat ini. Tapi once kondisinya udah membaik, saya rasa juga saham-saham tersebut akan mengalami kenaikan yang cukup lumayan signifikan gitu ya. Justru ini akan jadi opportunity nih ya buat teman-teman di market. Justru ketika marketnya lagi dikasih diskon price dalam tanda kutip ya tentunya, tapi kita harus pilih-pilih lagi sahamnya. Nah itu akan jadi a big opportunity buat kita nih di bulan Juni nih udah kesempatan beli ya gitu ya Bro Bernard, setuju nggak? Ya, setuju. Dan mudah-mudahan ada intervensi juga lah dari pemerintah supaya market kita makin liquid. Contohnya nih, waktu itu Pak Dasko datang ke memanggil para pelaku terkait kaitannya mengenai BUMN segala macam melakukan buyback saham-saham BUMN kan waktu itu langsung IHSG malah peningkatan signifikan. Jadi kita pengen ada kelonggaran kebijakan dari pemerintah kaitan mengenai badan-badan negara untuk mulai berinvestasi juga karena valuasi udah murah. Sehingga kalau lokal udah masuk, investor asing juga ujungnya percaya wah lokal aja percaya loh sama capital marketnya mereka bisa melakukan pembelian saham-saham begini sehingga IHSG strong di kisaran area 6 ribuan atau udah mengalami naik signifikan mereka mau nggak mau juga ngikut pasti takut ketinggalan. Benar setuju banget. Tapi kalau memang kita tuh saat ini memang tidak bisa dipungkiri ya kita bicara soal outflow. Memang yes asing itu outflow gitu ya. Tapi menurut pandangannya Bro Bernard gimana? Kalau sampai memang katakanlah ini asing belum secara konsisten benar-benar inflow, apakah
ada possibility untuk IHSG itu bisa tetap rebound tanpa bantuan daripada inflow daripada asing gitu misalnya. Ada possibility jika Mm-mm. pemerintah memberikan kelonggaran terhadap Mm-mm. lembaga-lembaga yang memiliki dana besar yang Mm-mm. mereka biasa untuk melakukan investasi seperti Ya, Kementara, ya. BPJS, Taspen, atau Hmm. dapen-dapen lainnya untuk melakukan pembelian saham. Di, Ya, kalau itu dana-dana kelonggarannya apa? dikerahkan harusnya ini ya Ya, bisa ada potensi ada inflow juga untuk betul. supporting kita punya IHSG gitu. Betul. Kelonggarannya apa? Tadi kan sudah dinaikkan ya saya sampaikan dari 8 ke Mm-mm. 20%. Hmm. Tetapi jangan lupa diberikan kelonggaran juga kalau kita berinvestasi atau PT-PT tersebut berinvestasi di saham Hmm. Indonesia. Jangan sampai dikenakan pasal kerugian negara kalau misalnya rugi. Ada pasal Hmm. karetnya, sehingga itu mengakibatkan investment manager saat ini cenderungnya ya udahlah di obligasi aja, orang yield Ya, setahun ya 27,9%, mencari lebih cari aman gitu ya. yield 10 tahun Hmm. aja di 7,2%. Ngapain aku di saham? Hmm. Ada risiko kerugian negara bla 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 bla. Betul Ya, kan? Tapi kalau itu betul. ada kelonggaran, tentu saja ini akan berdampak positif terhadap Betul. market kita. Wah, ada kelonggaran nih. Udah kalau rugi di saham bukan dianggap kerugian negara. Selama ada paperworknya sesuai dengan stock universe yang ditentukan, harusnya nggak masalah. Karena rugi Setuju. investasi itu ya wajar. Kita Wajar investasi lah. nggak Ya. selalu untung, apalagi market seperti Betul. ini. Tetapi kalau bisa diberikan kelonggaran terhadap badan-badan tersebut, ini bisa menjadi katalis positif untuk kita. Selain kita Setuju banget. menunggu kaitan mengenai rating. Kalau asing kan tadi udah Mm-mm. saya jelasin, nungguin Ya. rating Mm-mm. S&P, kemudian lihat rupiah kita gimana, lihat Mm-mm. fiskal kita gimana tiap bulan, Mm-mm. sama nanti nunggu MSCI di bulan November. Ya, mantap sekali ini dari tadi udah dikasih daging semua nih sama Bro Bram. Bahkan lengkap sama saran-saran nih gimana supaya IHSG kita tuh bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan di sini ada perbaikan-perbaikan tertentu dan tadi sudah dibagikan banyak banget saran-saran dari Bro Bernard. Langkah-langkah apa nih langkah-langkah strategis apa yang bisa membuat IHSG kita itu berpotensi rebound tanpa misalnya menunggu asing untuk inflow begitu ya. Misalkan ada dana-dana yang ya mungkin seperti Danantara, terus BPJS dan lain-lain ya, yang bisa juga ikut memberikan dorongan pada IHSG apabila diberikan kelonggaran seperti tadi yang disampaikan oleh Bro Bernard ya. Tadi usulannya udah bagus banget nih. Nah, memang secara histori nih kalau kita bisa lihat dulu ya dari beberapa kali IHSG kita itu jeblok kan bukan cuma satu kali ya teman-teman. Iya, Bisa lihat dari secara histori itu IHSG ketika turun tajam dan dalam banget itu reboundnya juga lumayan kenceng bisa sampai 40-50% ke atas gitu ya. Nah, ketika kita perhatikan dari segi histori yang sebelum-sebelumnya, zaman COVID lah, mungkin zaman-zamannya waktu dulu krisis yang pernah terjadi, bikin IHSG kita jebol ke bawah. Nah, yang bikin rebound pertama itu justru bukan dari inflow asing loh, kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi memang dorongan pertama itu justru dari pasar domestik kita. Jadi teman-teman nggak usah terlalu panik, takut, ini asing kok, kenapa keluar terus? IHSG kita udahlah kiamat, nggak ada kayak gitu. Jadi dari segi histori kita bisa pelajari bahwa yang bikin IHSG kita bisa rebound itu bukan hanya dana asing. Yes, memang kita perlu bantuan dana asing, tapi yang bikin rebound awal-awal itu bukan asing yang dulu kita pelajari dari histori yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman lihat bisa trace back dari broker summary dan semuanya itu bisa kelihatan bahwa dari domestik justru yang dorong pertama IHSG rebound itu. Nah, kemudian ketika sudah mulai rebound, asing baru mulai perlahan-lahan ikut masuk gitu. Itu yang terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir atau pesimis berlebihan ketika kita kan dengar berita buruk terus nih ya Ber ya dari sejak betul. aduh Januari, April, Mei setiap kali kita dengar berita tuh kayaknya semua mostly negatif. Nah, teman-teman perlu dengar berita positif juga. Jadi Ya. supaya teman-teman tetap optimis di market gitu ya. Jadi bahwa ini tuh kita harus melihat ini tuh sebagai kesempatan atau peluang ya untuk kita itu beli sebelum rebound gitu ya. Betul. Memang IHSG menurut ini saya bagikan juga ya, menurut my point of view bahwa IHSG bulan Juni Juli ini sedang membentuk proses bottoming gitu ya teman-teman. Ya. Jadi memang secara perhitungan tanggal-tanggal itu saya analisa waktunya. Memang di akhir Juni ini IHSG cenderung momentumnya tertekan. Nah, tapi good news-nya adalah
Ini kebetulan saya bagikan Bro Bernard di grup premium ya di Ya. Saskatchewan. Itu kemarin waktu sebelum kejadian di awal Juni saya udah petakan 1 bulan tuh kira-kira kurang lebih di tanggal sekian IHSG itu bakal drop down, kemudian di tanggal berapa akan rebound gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang kepengen join di grup Saskatchewan bisa join, nanti bisa DM. Tapi intinya adalah di awal Juli ya, akhir Juni itu ini kan sekarang tanggal 28 Juni nih ya. Nah, hari Senin itu peluangnya memang kadang masih agak sedikit cenderung tertekan. Nah, paling telat kalaupun sampai tanggal 30 Juni itu belum rebound, harusnya di tanggal 1 Juli sampai 3 Juli itu adalah momentum tanggal-tanggal yang punya momentum untuk rebound gitu loh. Wow. Tanggal-tanggal bagus gitu ya, tanggal-tanggal punya momentum reversal di IHSG dan mudah-mudahan nggak salah. Oke. Mudah-mudahan ya. Jadi Gitu. intinya di bawah 6.000 kan valuasi kita udah murah banget ya. Jadi Murah kita banget tuh. bisa lakukan akumulasi untuk melakukan Tuh. strategi Nah, swing trading jangka yes. menengah ataupun Yes. untuk strategi investasi ya Cik ya, walaupun Yes, memang di betul. kondisi market seperti ini lagi very volatile, saat cenderung turun, better kalau trading jangka pendek pun porsinya dikurangin. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman porsinya gedean, ini di bawah 6.000 ini good time akumulasi bertahap. Setuju. Saham yang Setuju. fundamentalnya bagus atau yang kedepannya masih ada story. Jadi Iya. begitu. Bener banget. Nah, kebetulan kemarin juga di grup itu kan kita live trade bareng tuh tiap hari. Di hari Jumat kita udah sounding untuk reminder ya. Reminder tuh is time to buy. Jadi mulai dari tanggal 27 kemarin, 27 mulai cicil masuk parsial ya. Jadi bukan kayak dihajar semua gitu ya teman-teman. Karena kita harus punya money management dan level stop loss yang kita harus sudah rencanakan sendiri. Mau jangka pendek atau panjang. Karena stop lossnya kan berbeda ya. Nah, Betul. kalau stop loss kita memang investasi jangka panjang atau swingnya agak panjang, otomatis level stop loss-nya pun persentasenya akan beda dengan yang time frame-nya pendek gitu. Jadi teman-teman di kala IHSG-nya lagi kurang mendukung, itu pun tetap kalian bisa melakukan trading gitu ya. Jadi teman-teman masih tetap bisa aktif trading, bukan berhenti trading. Justru ini tuh a good opportunity. Dari Jumat kemarin kita udah cicil beli ya, mungkin sebagian porsi, ada beberapa saham yang mulai di entry yang menarik, yaitu ada DSSA, kemudian ada PRMS, kemudian ada Telkom juga menarik kemarin, BBCA juga masih terlihat ada strong accumulation, kemudian BMRI juga terdiskon di bawah 4.000 tuh menarik ya, itu kemarin kalau kita ambil di bawah-bawah itu kalian bisa alokasikan mungkin sekitar ya 3 sampai 5 kali beli itu dengan jarak yang lebar-lebar supportnya. Nah, itu kalian bisa lakukan seperti itu juga. Jadi kita udah cicil beli dari Jumat, nanti hari Senin lagi, dan Selasa. Nanti mungkin mudah-mudahan di awal Juli kita tinggal nunggu panen aja, rebound gitu. Nah, itu kita baru bisa cuan. Kalau mungkin yang cicil beli ke bawah ya. Nah, mudah-mudahan kayak gitu. Tapi yang fast trading ya tiap hari bisa tutup posisi, bisa cuan. Kalau asal kita ngambilnya di support-support kuat gitu ya. Nah, kemudian kalau dari pandangan Bro Bernard sendiri nih, kan kita kemarin di bulan Juli ini kita lihat nih, wah Sukor jadi salah satu underwriter nih. Bulan Juli ini kan bulan yang bertabur IPO ya. Nah, kita langsung masuk ke inti daripada acara ini yang kita udah tunggu-tunggu nih. Banyak yang nanya nih Bro Bernard pada penasaran nih. Ini IPO dari 6 IPO itu kan kita tahu ada kemudian ada Jelly, ya kan, ada PRDL, terus ada Rans, ada EMI, ada JECX. Nah, dengan underwriter yang beda-beda. Nah, 2 di antara saham yang udah akan melantai di bursa ini, 2 ini underwriternya adalah Sukor Sekuritas. Nah, ini ada Jelly dan PRDL gitu ya, Bro Bernard. Dari ke-6-6-nya ini, tiap hari nih ceritanya, mereka tuh antusias ya, di grup tuh antusias karena ini tuh udah sepi IPO ya dari kapan hari nggak ada IPO, dan ini tuh bulan Juli ini bulan yang benar-benar udah ditungguin banyak orang nih, IPO akhirnya ada lagi. Dan kebetulan nih kita langsung undang dari narsum, langsung dari underwriter, kita pengen dengar pandangan dari Bro Bernard tentang IPO Jelly, PRDL dulu ya kita bahas ya. Gimana nih Bro Bernard bisa bagikan dulu dari IPO Jelly. Jelly itu kan perusahaan yang bergerak di bidang consumer ya, seperti Jelly, Inaco gitu kan. Nah, produk-produknya kita udah tahu dan bisnisnya pun secara bisnis kita lihat bahwa bisnisnya juga oke ya, dan terbilang dalam kalau kalian pelajari daripada apa namanya prospektusnya, kalian bisa lihat ya berapa lama bisnisnya udah
lahir, kemudian bagaimana mereka mengelola bisnisnya dan laporan keuangannya. Nah, kita Yes. pengen tanya nih ke Bro Bernard, boleh nggak nih kupas dulu nih kita tentang IPO Jelly? Oke, mungkin sebelum Oke, ke situ aku bakal jelasin ya kaitannya iya. mengenai prosedur bagaimana support sekuritas itu mengunderwrite suatu perusahaan. Oh ya, nih Jadi kita supaya dengar langsung. teman-teman nggak Hmm, penasaran. Jadi hmm, actually kita sebelum mengunderwrite suatu perusahaan untuk public di Bursa Efek Indonesia, tentu saja kita telah banyak melakukan proses. Prosesnya hmm, apa? Yang pertama tentu saja KYC dan due diligence. Bagaimana hmm, kita mendue diligence perusahaan tersebut secara aspek akuntansi, aspek hukum, aspek finansial, dan juga sustainability bisnis kedepannya dari perusahaan-perusahaan atau hmm, perseroan yang akan kita go publikan. Dan yang hmm, kedua, tentu saja kita mengharapkan perusahaan-perusahaan yang go public dengan sekuritas itu ada potensi peningkatan dari sisi profitabilitas. Jangan sampai perusahaan-perusahaan yang profitabilitasnya menurun itu IPO, terus alasan dari penurunan itu adalah bisnisnya adalah sunset. Kita nggak mau seperti itu. Kita maunya adalah bisnisnya yang ada potensi pertumbuhan ke depannya, itu juga dengan apa? Pertumbuhan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Dan selanjutnya, selain kita melihat atau menganalisis dari sisi emiten, kita hmm, juga sebelumnya melakukan namanya semacam non-deal roadshow. Jadi kita udah sounding-sounding. Kira-kira hmm, kalau ada perusahaan di sektor ini dengan valuasi segini, hmm, menarik enggak? hmm, Ada investor yang akan masuk perusahaan tersebut. Kalau hmm, misalnya investor tidak tertarik dengan sektor atau dengan valuasinya, kita negosiasi ulang. Misalnya valuasi ini kemahalan nih, kurang lebih begini-begini cocok dan lain sebagainya. Tetapi jika ada investor yang tertarik dan animo yang cukup besar terhadap bisnis tersebut, tentu saja ini akan menjadi value added yang menarik untuk perusahaan tersebut. Nah, kaitan mengenai perusahaan Jelly. Kenapa Jelly ini menarik? Seperti kita ketahui, Jelly ini merupakan perusahaan yang merupakan market leader di bidangnya. Tentu saja, mayoritas investor kita, which is milenial ya saat ini ya, yang dananya hmm, udah banyak, kemudian mereka udah kebanyakan udah jadi investor, pasti kenal hmm. sama produknya. Waktu kecil mungkin si Helen beli Nata de Coco-nya atau Jelly Inapo. Which Pernah is, nginep rumahnya loh. oh pelanggan rumahnya. Which is secara brand awareness itu udah sangat kuat. Dan Iya. padahal investor di IHSG saat ini mayoritas itu ada di milenial. Jadi secara Hmm, nggak langsung mereka tuh ada semacam kenangan, memori. Sehingga yes. mereka pasti atau most likely ketika pulih akan tertarik untuk join di IPO-nya. Mhm, Dan secara valuasi pun kita bisa bilang dia cukup menarik ya. Di tahun mhm, 2025 PI-nya di kisaran 31 kali dengan earnings 39 bio dan juga debt, debt to equity ratio-nya nanti setelah IPO itu potentially menurun drastis. Dari awalnya di kisaran 3 sampai 4 kali tinggal di kisaran 1,1. Which is hmm, secara bisnis itu menjadi sangat sehat dan mhm, berpotensi perusahaan ini Jelly akan bisa melakukan ekspansi-ekspansi ke depannya. Karena mengapa? Karena use of proceed dari Jelly ini 50% lebih akan digunakan untuk modal kerja, hmm, pengembangan SKU baru. mhm, Jadi sebelumnya kenapa Jelly di tahun 2025 itu walaupun revenue turun tipis aja, tapi ini profitnya hmm, yang signifikan. Karena SKU nggak profitable, mereka beranikan. Mereka memiliki tim research and development khusus untuk melakukan analisis produk apa yang potensi laku, sehingga dana use of proceed dari IPO ini akan digunakan untuk hmm. pengembangan produk baru, which is yang lagi ngetren sekarang itu, Ci Helen. Ya. Kaitan mengenai health. Jadi Hmm, sebelumnya Jelly udah mengeluarkan produk seperti Nutrijel, itu semacam hmm, minuman kesehatan untuk lari. Kedepannya dana IPO ini akan digunakan potensially untuk pengembangan produk healthy gummies. Jadi permen-permen yang hmm, ada kesehatan, yang kaitan rendah gula segala macam yang bisa dikonsumsi segala usia, itu menjadi mhm. prioritas dari ekspansi produk dari Jelly itu sendiri. Dan tentu Mantap. saja dengan kenaikan ekuitasnya dan ada sedikit yang digunakan untuk pembayaran utang, Hmm, struktur perusahaan akan membaik sehingga cost of fund turun karena sebagian digunakan untuk melunasi utang. Kemudian nanti misalnya akan melakukan ekspansi lagi, bisa
kedepannya lagi untuk dengan penambahan utang lagi kalau misalnya ekuitasnya udah naik seperti ini. Jadi nanti kedepannya lebih enak untuk pengembangan bisnis. Walaupun saat ini diproyeksikan dana ini udah cukup untuk pengembangan beberapa SKU baru. Seperti itu. Menarik sekali. Berarti memang pertama ya buat teman-teman di sini yang baru di market, mungkin ya kita kalau misalnya nggak pernah tahu tentang atau beli saham IPO gitu ya, kita pertama harus ngapain nih? Kita pelajari dulu yang namanya prospektusnya. Kita Betul. harus selidiki dulu tujuan daripada suatu emiten untuk IPO itu apa. Nah, itu salah satu yang terpenting yang kita harus lihat atau pelajari sebelum kita menentukan beli atau enggak gitu. Nah, seperti tadi yang udah dipaparkan oleh Bro Bernard ya, bahwa memang tujuan daripada emiten Jelly ini untuk IPO adalah untuk ekspansi daripada bisnis usahanya gitu. Ya. Nah, ini cerita sedikit nih ya. Jadi memang kebetulan saya juga tahu nih mereka punya bisnis seperti apa dulunya ya. Dan memang cukup lumayan sustain. Memang bukan growth-nya yang super wow sampai kayak wah tapi mereka konsisten growing gitu ya. Maksudnya secara inovasi, mereka tetap inovatif juga. Jadi secara produk mereka juga adaptif dengan apa yang what's going on di market, apa yang mereka market itu butuhkan. Jadi contohnya keluar produk-produk kayak Koko lah, apalah Inaku kan dulu kan jelly aja ya, tapi sekarang udah bervariasi tuh produk-produknya mereka. Dan setahu saya itu dulu mereka juga waktu awal-awal dulu saya nginep di sana tuh mereka awal-awal lagi bikin produk tahu, lagi development produk tahunya. Jadi mereka tuh sangat very very hygienic. Jadi mereka sangat memperhatikan dari segi kualitas, itu yang saya tahu ya. Ketika mereka buat suatu produk, mereka tuh make sure benar-benar produknya tuh bagus, higienis dan benar-benar diterima oleh lidah masyarakat gitu, sesuai on demand gitu. Jadi memang disesuaikan. Mereka kan terus berusaha research, mereka akan berusaha menyesuaikan produk-produk mereka dengan kebutuhan yang di market. So far ya, by far nih saya cukup mengenal ya produk-produk. Mungkin teman-teman juga banyak tahu nih, apalagi kalau pas lagi musim lebaran apa wah semua produk-produknya dia kayak bertebaran di mana-mana. Ya. Parcel lah di mana tuh kita semua udah pada kenal lah mestinya ya gitu ya. Jadi yang penting di sini adalah secara bisnis kita tahu gambarannya seperti apa, tadi udah dijelasin oleh Bro Bernard. Ya. Nah, tujuannya juga udah jelas seperti apa. Nah, sekarang kita mungkin mau menelisik lebih jauh, boleh nggak nih Bro Bernard? Boleh. Kita pengen tahu nih gimana sih, kan kita udah tahu tujuan bisnisnya oke lah, bagus ya, secara bisnis mereka juga oke, tujuannya apa. Nah, udah jelas, tapi kita mau bertanya nih, loh, performa keuangan Jelly secara tahun 2025 itu apakah menguntungkan atau nggak menguntungkan nih? Nah, terus kemudian bagaimana menurut pandangan Bro Bernard tentang pertumbuhan revenue Jelly di tahun-tahun terakhir seperti apa? Kemudian target mungkin ya profit margin Jelly dalam 3 tahun ke depan, mungkin sedikit di-spill aja buat teman-teman di sini yang belum sempat dengar gitu. Oke, jadi mungkin nanti teman-teman detailnya jangan lupa lihat di Instagram aku atau Instagram Sekolah Sekuritas ya. Kita udah ada live bareng Kelly. Nanti bisa drop pertanyaan di situ juga. Tapi jika kita menelisik lebih dalam dari tahun 2024 sampai 2025, memang ada sedikit penurunan pendapatan, tapi tipis, less than 10%, dari 788 miliar ke 753 miliar. Tetapi yang dicatat adalah profit after tax itu meningkat signifikan dari 12,9 miliar menjadi 39 miliar. Nah, mengapa bisa demikian? Karena seperti saya sampaikan tadi, mereka menggunakan strategi untuk SKU atau produk-produk yang tidak profitable. Mereka berani cut. Jadi cut produksinya daripada bikin bottom line rugi, mending cut bisnisnya. Nanti kita coba produk lagi yang baru, SKU yang baru, yang lebih menarik minat pasar. Oleh karena itu dari efisiensi pemotongan SKU dan juga mereka melakukan tender-tender terhadap supplier-suppliernya, ini mengakibatkan profitabilitasnya naik signifikan. Bahkan jika dibanding 2 tahun sebelumnya, di tahun 2023, net profitnya setelah pajak itu hanya di angka 2,4 miliar. Dan kedepannya, tentu saja perseroan menargetkan adanya peningkatan growth double digit dari sisi profitabilitas. Dengan ada penambahan SKU baru, which is di bulan ini
udah ada SKU baru dan nanti di bulan September di tahun 2026 ini. Dan tahun depan hasil dari IPO ini untuk pengadaan mesin barunya udah bisa digunakan untuk penambahan SKU baru ya dari mesin yang baru itu, di mana diharapkan ini bisa mengekspansi dari sisi pertumbuhan laba dan net profit dari perseroan. Dan tentu saja perseroan juga akan melakukan efisiensi terus terhadap perusahaan-perusahaan yang kurang diminati pasar, bahkan cenderung mencetak kerugian. Oleh karena itu, kita harapkan double digit growth bisa ada dari tiap tahunnya untuk emiten jelly ini. Seperti itu. Mantap sekali jawabannya. Jadi kemarin memang sempat ada yang bertanya-tanya tuh Bro Bernard. Makanya kita ada yang titip pertanyaan dong nanti untuk Bro Bernard. Nah itu tadi udah saya tanyakan ya mewakili teman-teman di sini yang udah mempelajari beberapa prospektusnya Jelly. Jadi menanyakan tentang yang tadi saya tanyakan. Jadi bagaimana nanti pendapatan projection margin profit dan lain-lain karena kemarin sempat menurun. Nah itu yang dikhawatirkan oleh mereka dan ternyata teman-teman udah terjawab ini ya pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa dengar langsung nih daripada Bro Bernard yang kemarin sudah sempat melakukan ini juga ya IG Live atau podcast ya dengan Jelly juga ya. Jadi teman-teman bisa dengerin tuh rekamannya kan ada ya Bro Bernard ya di Betul, Sukor ada. Sekuritas. Nah, sebelum kalian memutuskan beli, kalian dengerin ulang supaya lebih jelas lagi karena emitennya sendiri yang mewakili untuk cerita gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kita lihat di sini ada yang nanya nih Bro Bernard. Ini market cap-nya kan terbilang nggak terlalu besar banget ya, sepertinya. Nah, apakah ada peluang seperti apa nih ketika nanti kita lihat dari market cap-nya seperti itu? Kemudian kalau misalnya teman-teman nih tertarik beli nih, nah ini langsung to the point aja ya pertanyaan mereka nih Bro Bernard. Kira-kira peluang ARA ada nggak nih gitu? Nah, mungkin saya akan cerita ya keunggulan dari IPO Jelly di bulan Juli ini. Jadi pertama, IPO Jelly di bulan Juli ini keunggulannya apa? Yang pertama, dia sektornya paling berbeda dibandingkan dengan emiten-emiten yang akan IPO di bulan Juli. Jadi yang lain kan ada sektor healthcare, ada sektor kaitannya mengenai entertainment dan lain sebagainya. Ini consumer goods. Dan kita lihat historically tahun lalu salah satu emiten consumer goods yang IPO juga responnya sangat positif dari masyarakat. Karena mengapa? Karena produk ini sangat relate dengan masyarakat. Dan Jelly ini produknya itu market leader seperti saya sampaikan tadi. Dan dikenal oleh kalangan milenial. Nah, milenial sekarang ini rata-rata udah jadi investor. Jadi potensi terhadap nostalgia itu cukup tinggi. Nanti teman-teman bisa lihat seberapa banyak oversubscribe-nya waktu pooling itu akan menentukan confident teman-teman ketika nanti IPO hari pertama, kedua, ketiga. Kalau oversubscribe-nya gila-gilaan, potensi apa? Ya kalau supply-nya dikit, demand-nya banyak, ya teman-teman tahu sendiri bisa gimana. Nah, terus yang menjadi perhatian yang lebih lagi adalah jumlah lot yang ditawarkan itu ini paling kecil dibandingkan lainnya. Jadi jumlah lot yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya di angka 3,5 juta lot. Jadi ini sangat kecil sekali lot yang ditawarkan. Jadi ya supply barangnya terbatas. Jadi kalau terbatas ya. Dan dia market leader. Jadi kan bisa perkirakan sendiri. Dia market leader, supply-nya terbatas, profitabilitasnya bagus, kemudian sektornya cukup seksi untuk di IPO kan, ada nostalgia buat generasi milenial, ya teman-teman. Nah, banyak banget keunggulannya ternyata ya. Ya. Dan produknya ada di sekitar kita. Intinya seperti itu. Dari kecil saya udah makan Nata de Coco, udah makan Inaco, selain tadi dari aspek finansial yang udah saya jelaskan di awal. Benar-benar. Dan utang pembiayaan juga udah lunas ya ini Bro Bernard ya, sepertinya. Udah. Nah, itu good thing juga ya. Dan kalau kita lihat laporan keuangannya di tahun 2025, liabilitasnya itu di kisaran 406 miliar, equity-nya 145. Kalau nanti IPO jalan, kurang lebih ekuitasnya sama liabilitasnya itu udah mirip-mirip. Jadi debt to equity ratio-nya di angka 1,1 kali. Jadi lebih sehat dibandingkan dengan sebelumnya 3 kali. Dan PI-nya di 31 kali di tahun 2025. Kalau PI 26 kita proyeksikan di area 24 kali. Dan dengan branding yang luar biasa, menurut pandangan saya ini menjadi IPO yang menarik. Apalagi satu-satunya sektor consumer good di tahun 2026 dengan suplai barang yang sangat sedikit. Sebanyak-banyaknya hanya 3,5 juta lot.
Betul, betul. Nah, ini kalau saya lihat juga, saya pelajarin juga ya nih untuk prospektusnya, laporannya semua. Kalau kita lihat debt to equity ratio-nya kan memang membaik ya. Since tahun kita tarik mundur, let's say dari tahun 2023, kalau kita lihat itu kan sekitar 3,8 ya. Kemudian 2024 dia menurun jadi 3,4, 2025 kalau nggak salah sekitar 2,79, ya itu membaik sih. Jadi apalagi di tahun 2026 diharapkan tadi katanya Bro Bernard juga akan makin baik lagi. Jadi secara dari segi debt to equity ratio-nya juga akan lebih baik lagi ya ke depannya. Kemudian tadi pertama yang berkaitan dengan hal-hal positif tadi yang menarik, apa nih yang menarik dari IPO Jelly udah dipaparkan semua ya. Ya, Jadi tadi teman-teman udah bisa jadi bahan pertimbangan dan menurut saya itu udah jelas banget itu. ya, Gitu ya, teman-teman harusnya udah paham sendiri ya. Jadi ya. market cap-nya sekitar 1,36 triliun atau berapa ya tuh ya untuk GLD ini ya. Iya, itu harga kanannya. Tapi Iya. kita saat ini udah submit ke OJK untuk Rek 3. Hmm. Mudah-mudahan doanya besok kita mendapatkan surat efektif atau lusa. Dan mudah-mudahan harga yang kita sampaikan ke investor bisa menjadi kejutan positif buat para investor. Mantap, amin. Nah itu untuk penjatahannya nih, ada Bro Bernard nih, ada yang penasaran kira-kira dapat berapa ya Ci penjatahannya, ada gambaran nggak gitu. Penjatahan tentu saja kita kembalikan kepada Badan Hmm. Administrasi Efek ya, Biro Administrasi Hmm. Efek BAE. Nanti yang akan melakukan Hmm. pembagian di sana. Ya teman-teman bisa cek lah di Instagramnya Bro Anthony Sudarkan. Waktu itu kan dia ngecek IPO kurang lebih dapat berapa persen. Ya kurang lebih segituan lah kalau dapat. Ya, nanti kita juga ada itu perhitungannya penjatahan berapa, kita juga udah ada hitungin, bantuin teman-teman kalau kalian mau tahu bisa cek di Instagramnya Salah Secuan. Saya Wah juga ada mantap. sempat hitungan buat kalian ya, ini kira-kira nanti dapatnya segini, jadi nanti entry-nya segini gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada dana 100 juta ke atas ya mungkin 100 juta ke atas ya untuk masukin di akun itu bisa di start harga segitu. Tapi kalaupun dananya tidak tersedia segitu pun ya memang semampunya kita aja. Jadi yang kita rasa memang ini alokasi yang untuk itu gitu. Jadi kalau Ya, lebih pun boleh, kurang juga boleh, tidak ada patokan yang pasti. Ini harus berapa ya. betul. Alokasinya kalian hitung sendiri, kalau memang persentasenya kecil ya kalian harus taruh berapa gitu. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, nanti di akhir nanti akan kita kasih tipsnya bagaimana kita puter-puterin dananya gitu ya Bro Bernard ya. Untuk di Yes. musim IPO yang banyak banget ini, nanti ada tips yang bagus banget dari Bro Bernard. Oke, kita sekarang udah tahu ya bahwa IPO Jelly ini mungkin ya, kalau menurut saya pribadi sih di hari pertama udah harusnya bisa ya naik lah ya. Tapi ini sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, karena menurut analisa dari beberapa tadi yang dibagikan bahwa ini supply-nya juga cukup terbatas, kemudian penjatahannya juga cukup sedikit. Nah ini kita lihat nanti oversubscribe-nya seperti apa dan lain sebagainya. Nah teman-teman ya tentunya harus lihat sendiri ya kondisinya di market. Nah kalau peluang naik di hari pertama harusnya ada ya, dan mungkin lebih daripada itu gitu loh. Jadi kalaupun memang demand-nya sangat tinggi, nggak menutup kemungkinan juga arahnya bisa lebih dari 1 hari gitu ya. Mungkin bisa Ya, berhari-hari gitu ya. ya nanti mungkin saat secuan review track recordnya Super aja lah. Saya nggak bisa Iya, ngomong, cuma saya minta betul. teman-teman cek track recordnya Super seperti Ya, apa. Terutama betul. yang underwriternya ketika dikit lah, maksimal 2. Ketika Iya. kita partneran, underwriternya cuma 2, Mm-mm. performa Super seperti apa. Nah, mantap. Teman Ya, bisa cek. memang Sukor itu bukan pertama kali ini IPO ya, teman-teman. Itu udah banyak kali IPO ya di sebelum-sebelumnya ya. Bahkan yang sebelumnya ini Sukor juga udah ada IPO juga. Supa salah satunya dan beberapa emiten-emiten lain ya. Banyak sekali dulu ya, ada Awan, Ram, dan lain-lain. Banyak banget. Yang untuk ini yang jadi pertanyaan nih Bro Bernard. Boleh info nggak nih, Sukor itu pernah IPO tunggal atau belum nih sebelumnya nih Bro Bernard? Nih ada yang tanya ini, Oke, jadi di tanya. bawah kepemimpinan saya sejak tahun 2020 ya, saya menjadi direktur utama PT Hmm. Sekuritas. Ini menjadi IPO pertama yang single underwriter di bawah kepemimpinan saya. Jadi sejak 6 tahun ini Hmm. IPO pertama yang kita single Hmm. underwriter. Hmm. Tetapi ya kita udah berpengalaman beberapa underwriter, banyakan berdua juga. Jadi kita udah tahu lah what to do dari sisi proses operasional ke OJK, kemudian ketika kita melakukan proses penjualan ke investor, kita udah experience dan mudah-mudahan ini menjadi pembuktian kita di tahun Mantap. 2026. Let's see ya nanti teman-teman. Saya rasa juga saya juga cukup
optimis ya dengan Sukor sebagai underwriter karena memang track record-nya juga kalian bisa cek sendiri ya bahwa Sukor juga punya good track record ya dalam underwriting beberapa emiten ya. Tapi tentunya semua juga tergantung daripada market ya, bukan hanya murni daripada underwriter. Yes, underwriter memang pegang peranan, tapi yang menentukan juga reaksi daripada market seperti apa. Tapi tentunya underwriter juga akan supporting daripada IPO ini gitu ya. Karena IPO tuh tujuannya udah untuk apa dulu, jadi harus jelas dulu. Dan tentunya kalian udah tahu sendiri tadi dengar ya, prosesnya juga panjang banget tuh sebelum IPO dari Jelly ini ya. Mereka banyak melakukan beberapa hal ya. Jadi step-stepnya udah panjang banget sampai akhirnya ini lolos dan diputuskan ini oke ya untuk IPO. Saya rasa juga OJK juga nggak sembarangan ya memberikan izin dan keputusan lain-lain. Jadi mereka juga cukup berhati-hati tentunya dengan what happened recently in the market gitu ya. Oke, jadi si Jelly ini yang muncul pertama kali di IPO. Jadi artinya apa? Proses kita cepat di bursa di OJK dan tentu saja ya perusahaan tersebut perusahaan bagus lah. Bisa bilang. yes. Ya, benar-benar memiliki bisnis yang kita bisa lihat sendiri jelas gitu ya. Jadi bukan yang asal IPO gitu ya teman-teman ya. Memang itu salah satu hal yang perlu kita ketahui berikutnya adalah track record daripada underwriter. Jadi selain daripada tujuan IPO, buat teman-teman yang belum pernah beli saham IPO, apa aja yang pasti kita lihat nih kalau kita mau beli? Pertama pasti prospektusnya ya, tujuan IPO-nya untuk apa. Kemudian underwriter-nya siapa nih, kemudian kondisi liquidity-nya seperti apa, oversubscribe atau tidak, dan penjataannya seperti apa, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti kita langsung move on ke ada emiten kedua nih Bro Bernard ya, yang kita belum bahas, waktunya udah jalan terus nih. Ada IPO PRDL nih, ini teman-teman. Ini health sector kan ya, PRDL itu benar ya. Nah, PRDL ini health sector dan tentu saja yang menjadi advantage dibandingkan yang lain, PRDL ini udah memiliki parents company yang udah go public dan parents company-nya ini juga di bidang healthcare, yaitu PRDH. PRDH ini udah listing dari tahun 2016 dan komitmen dari emiten dia membagikan dividen dengan payout rutin minimal di kisaran 60%. Kalau kita lihat dari beberapa tahun terakhir. Jadi PRDH ini bisa dibilang cukup menarik sekali. Nah, kemudian sebenarnya PRDL itu bisnisnya apa sih? PRDL itu bisnisnya itu manufaktur. Manufaktur apa? Manufaktur instrumen-instrumen laboratorium dan juga reagen untuk diagnostik atau bisa dibilang semacam in vitro diagnostik. Dan PRDL ini kelebihannya adalah dia TKDN, di mana saat ini pemerintah itu mewajibkan untuk rumah sakit pemerintah semacam RSUD, puskesmas segala macam, alat laboratoriumnya itu sebisa mungkin itu TKDN, itu udah ada aturannya. Dan PRDL itu salah satu pemain lokal TKDN yang besar di Indonesia secara market share, selain market-market barang-barang impor lainnya. Seperti itu. Dan saat ini beliau atau PRDL ini juga udah ditopang oleh banyak distributor, yaitu kurang lebih di angka 45 distributor. Dan tentu saja karena ditopang oleh induknya PRDA yang kita udah tahu kliniknya di mana-mana ya untuk tesnya itu ya. Jadi tentu saja kita tahu kekuatan holdingnya itu seperti apa. Nah, yang menjadi keunikan dari IPO PRDL dibandingkan dengan Jelly adalah harganya. Dan harganya itu murah banget di angka 100 sampai 120, which is ini yang sangat disukai oleh retail sekali. Dan secara fundamental, sebelum IPO, ekuitasnya itu di kisaran area 83 bio. Dengan liabilitas di angka 111 bio. Setelah IPO, kalau harganya mentok kanan, potentially equity-nya bisa di kisaran 114, liabilitas di kisaran 80, sehingga debt to equity ratio-nya itu nanti akan di bawah 1. Nah, kenapa IPO-nya digunakan 50% untuk membayar hutang? Tentu saja teman-teman tahu ya, sekarang suku bunga naik terus. Jadi kalau suku bunga terus apa? Cost of-nya bisa semakin tinggi. Kalau misalnya hutang nggak dilunasi, padahal kita tidak ada keperluan untuk ekspansi segitu-segitunya, misalnya. Jadi cukup defensif, mereka 50% untuk
pelunasan hutang, sehingga diharapkan ke depannya cost of fund-nya itu bisa turun sehingga bisa meningkatkan profitabilitas dari PRDL itu sendiri. Dan PRDL di tahun 2025 revenue-nya di angka 74 bio dan profitnya di angka 17 bio, sehingga PE-nya itu di angka sekitar 12,3 kali. Cukup murah. Dibandingkan rata-rata PI-nya untuk health sector itu di kisaran berapa, Bro Bernard? Mungkin teman-teman di sini ada Health yang sector nggak tahu nih. rata-rata di atas 15 kali yang udah TPK. Udah 15 sampai 20 kali. Berarti Dan ini termasuk di bawahnya ini ya. di bawahnya. Dan kalau teman-teman bandingin, dari 6 perusahaan yang akan go public di bulan Juli, valuasi yang paling murah yang mana? Pasti PRDL. Range harga PRDL. yang paling rendah di mana? Di PRDL. Makanya saya cukup optimis PRDL ini akan mampu menarik minat para investor retail untuk join pooling nanti. Menarik. Dan Jadi size-nya juga paling kecil dibandingkan IPO lain. Nah, kalau size-nya paling kecil, seperti apa teman-teman bisa simpulkan sendiri. dia sizing untuk IPO-nya. Oh ya, sorry. Tadi kan 62 bio saja, paling ya kecil dibandingkan nama kecil lain. banget ya. Jadi kalau yang kita tahu tadi kita udah sebutin di awal ya, kalau demand-nya banyak, kemudian oversubscribe, kemudian misalnya ininya juga kecil, nah itu kemungkinan untuk naiknya lebih ringan lagi ya daripada yang lain gitu. Jadi Ya, teman-teman maksudnya bisa simpulkan sendiri. ya, disimpulkan ya, kita nggak boleh Iya. ngomong ini nanti Saya nggak takut boleh, kalau salah. boleh. Kalau saya nggak Boleh boleh. ya. Maksudnya begini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ringan, tuh gampang katanya gini loh. Ya potensi arah itu ada gitu loh gampangnya. Mungkin ini kan karena kita ngomong dengan underwriter, jadi memang harus kita simpulkan sendiri sebaiknya ya. Tapi kalau menurut my point of view dengan beberapa katalis yang tadi disebutkan ya, karena memang sahamnya ringan dan gampang naik sih harusnya. Jadi ini jadi saham yang menurut saya ya potensi untuk arah lebih dari satu kali itu ada gitu ya. Asal nanti kita lihat selama buka market nanti apakah memang masih terjaga di lock nih hari pertama itu dulu ya. Nanti kalau memang arah lock hari pertama nanti akan bisa berlanjut di hari kedua, itu yang kita pada prakteknya nanti kita akan lihat ya. Harga Dan juga penawarannya memang gimana? Nah, itu silahkan lanjut dulu. Oke, jadi seperti yang kita tahu tadi harganya juga terbilang cukup murah ya, antara 100 sampai 120 rupiah per sahamnya ya, betul ya. Nah, kemudian potensi pendanaan tadi yang dihimpun berdasarkan tadi ceritanya Bu Bernard sekitar 52 sampai 62 miliar, betul? Bu Bernard? Nah, jadi nanti berdasarkan laporan keuangannya yang 2025, PI-nya masih berkisar di antara range 10,3 sampai 12,3 dan PBV-nya sekitar 1,3 sampai 1,4 kali gitu ya. Jadi secara track record kita nggak perlu ulang lagi ya, tadi udah dibahas ya. Track recordnya Sukor Sekuritas kalian tahu lah kalau underwriting juga bukan sembarangan gitu ya. Jadi melalui beberapa analisa dan tentunya beberapa penilaian yang cukup lumayan ketat gitu ya, jadi tidak sembarangan, dan tentunya dengan kredibilitas yang ada, saya sih cukup yakin bahwa PRDL ini punya potensi untuk bisa arah gitu. Mungkin lebih dari satu kali ya kalau dengan ceritanya tadi Bro Bernard sampaikan, mudah-mudahan ya teman-teman ya, bukan saya yang menentukan, tapi teman-teman bisa lihat nanti di market seperti apa. Ya. Dan tentu saja kan enaknya PRDL itu kan Sukor udah bawa Jelly duluan. Jadi tentu saja kesuksesan Jelly nanti itu bisa menjadi pendorong kesuksesan. Betul. Jadi ini saling bergantung. Makanya tanggung jawab kita besar sekali untuk mensukseskan di kedua IPO tersebut. Betul, karena ini kan mereka jadi gini ya konsepnya. Kalau misalnya saya jadi Sukor nih, Sukor pasti akan jaga performance untuk IPO tunggal pertamanya gitu. Nah ini teman-teman nanti bisa lihat juga lah dari performance jadi seperti apa. Kemudian nanti kan jadi duluan jalan nih, nah, udah sukses ya harusnya PRPL akan ngekor gitu loh. Jadi menurut saya juga untuk chance untuk dia bisa arah itu besar gitu ya. Tapi sekali lagi teman-teman ini disclaimer on, kalau sampai nanti kalian benar-benar IPO arah ya itu untungnya juga buat kalian sendiri ya, tapi tentunya untuk exit ya kalian atur masing-masing lah gitu ya. Jadi dasar-dasar analisa milih saham IPO itu seperti apa kita udah sampaikan panjang kali lebar nih, tadi udah kelebihannya masing-masing ambil Jelly, PRDL kayak apa, potensinya kayak apa. Nah itu
menarik sekali ya dari tadi yang udah diceritakan oleh Bro Bernard gitu. Gimana Bro Bernard tadi ada mau ngomong apa? Udah tadi udah aku ngomongin, udah aku sampai. Oke, mantap ya. Ini saya tadi turn off commenting. Coba saya buka lagi komennya. Kalau misalnya teman-teman barangkali ada yang mau nanya. Nah, silakan yang mau nanya tentang seputar IPO. Oh ya, belum dibahas nih Bro Bernard, teknik muter duitnya kayak apa nih? Duit saya Oke, terbatas. Gimana dong caranya supaya saya bisa ikut dua-duanya? oke. Ada tips nggak? Gitu. Jadi aku udah posting juga ya di Instagram pribadiku ya di Hmm, 17. hmm, Jadi di hmm, sini saya menyampaikan bagaimana dana terbatas tapi pengen ikut IPO Jelly PRDL. Nah, jadi kita pertama kali ceknya adalah simak tanggalnya. Ini tanggal tentatif berdasarkan periode penawaran awal. Di mana IPO Jelly itu nanti penawaran umum ada di tanggal 1 sampai 3 Juli. Sedangkan PRDL ada di tanggal 1 sampai 7 Juli. Jadi kita ikutnya mana dulu? Ikutnya Jelly dulu baru PRDL. Kalau kita mau ikut mantap. dua-duanya, disclaimer on ya. Dan nanti Jelly kalau bisa teman-teman udah submit di tanggal 2 sebelum market closing. Nah, nanti alokasi saham Jelly akan dapat di tanggal 3. Teman-teman bisa pakai aplikasi Spot by Sukor Sekuritas. Jangan lupa DM adminnya Ci Helen atau Ci Helen untuk buka rekening Yes, Sukor. yes. Kemudian dana yang tidak teralokasi nanti akan balik di tanggal 6. Nah, di Hmm. tanggal 6 inilah kita dapat dana paling lambat tanggal 7, dan paling lambat tanggal 6 malam kalau bisa kita udah input di aplikasi Spot habis duitnya balik untuk ikut PRDL. Dan nanti tanggal 7 dapat alokasinya, tanggal 8 distribusi. Dan jangan lupa indikasi tanggal IPO kita untuk Jelly tanggal 7, tanggal 9 PRDL. Mantap banget. Ini tipsnya sampai dikasih kayak gitunya loh teman-teman. Ini bentar ya. Saya post dulu ya untuk link pendaftaran buat teman-teman gini ya yang mau daftar untuk beli IPO Jelly nanti bisa daftar di akun Sukor. Nah, yang belum punya akun Sukor Sekuritas ini nanti kalian bisa daftar nih saya lagi posting sebentar ya. Teman-teman bisa DM aja ya nanti kalau misalnya mau pakai kode referral Sukor Sekuritas 2 gitu ya. Nah, ini bentar nih saya posting coba bisa nggak? Oke, nggak bisa. Nanti aja ya, kalian DM aja ya. Oke, Sukor pasti gacor. Ya, amin gitu. Ini ada pertanyaan Kak Bernard, pandangan Kakak tentang tantangan dalam sektor jelly ke depannya. Ini mungkin pengen invest nih di jelly kayaknya. Oke, jadi tentu saja tantangan di sektor jelly saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama milenial dan Gen Z itu sangat health conscious dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih cenderung pilih untuk kayak high rock, pedal daripada mereka party atau lain sebagainya. Oleh karena itu tentu saja health menjadi prioritas masyarakat sehingga tentu saja improvement atau inovasi dari jelly itu sangat kita harapkan supaya mereka bisa beralih ke produk yang health conscious juga. Contohnya mereka udah mulai ke Nutrijel, tapi jangan cuma berhenti di situ. Nanti mereka ada Gamis Health. Tapi kita juga kedepannya harus bisa provide produk-produk yang relevan terhadap generasi yang baru, yang lebih conscious terhadap itu, sehingga tentu saja performa revenue perusahaan tersebut dan profitabilitasnya bisa membaik ke depannya. Seperti itu. Mantap, udah dijelasin semua loh. Ini enak loh, kita ngobrol langsung sama UB-nya nih jarang-jarang loh nih. Apakah urutan order menentukan jumlah allotment, Bro Bernard? Nih ada yang tanya nih, urutan Itu order. semua keputusan dari Biro Administrasi Efek. Tetapi Ya. berdasarkan informasi, berdasarkan pengalaman, selama jumlah lotnya masih ada, sekali lagi selama jumlah lotnya masih ada, biasanya penentuannya itu di bawah 100 juta, itu kategori retail, 101 juta, dan 101 juta ke atas. Nah, teman-teman bisa lihat dari Instagramnya Satset Cuan. Biasanya kalau 100 di bawah 100 juta gimana, 100 sampai 101 juta gimana, di atas 101 gimana, cek Satset Cuan. Mantap. Nanti kita juga akan adain Zoom-nya deh ya internal. Nanti kalau misalnya mau join nanti bisa DM. Nanti saya akan kupas dalam banget di situ sampai sedaging-dagingnya, sampai sekulit-kulitnya, sampai setulang-tulangnya gitu ya. Mantap. Jadi
Pokoknya yang kalian belum puas nanya di sini nanti bisa lanjut di Zoom, nanti bisa saya bantu nanti untuk pendaftaran akun Sukor. Juga jangan lupa teman-teman klik link akun Sukor ada di Instagramnya Sasecuan, ada link tree-nya di situ kalian bisa klik link daftar akun Sukor, nanti kalian bisa klik linknya. Kalau kalian ada kesulitan kalian bisa DM, nanti bisa kita bantu untuk mengarahkan gimana cara belinya dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir yang nggak pernah beli, nggak pernah apa gimana caranya bingung. Ya kalian tinggal DM, gampang banget gitu. Nah, oke, keren banget ya, memang lah. Oke, ini teman-teman saya baca sedikit ya komennya ya. Kok Bro Bernard ini ada yang bertanya nih, apakah ada fixed allotment gitu? Periode book building sudah habis. Intinya periode book building itu investor-investor yang minat dan sangat percaya dengan perusahaannya itu sudah berinvest dan mereka tentu saja memiliki komitmen dan juga kepercayaan yang tinggi atas perusahaan Jelly ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak positif juga kepada investor publik juga untuk yakin terhadap emiten Jelly ini. Karena seperti kita sampaikan tadi, balance sheet-nya jadi bagus banget. Kemudian mereka akan ekspansi, nambah SKU, dan kita lihat result 1-2 tahun ke depan bagaimana. Oke, ini ada yang nanya nih Bro Bernard, kok kalau kita pesen pakai broker selain Sukor nggak dapet bonus lot ya? Ya intinya kalau underwriter Sukor, better belinya tentu saja di Sukor. Nah, ya tuh teman-teman, tuh lah lebih enak tuh. Makanya jangan lupa Anda buka under kode Sukor Sekuritas 2 di link bio Sasecuan. Sekuritas 2, kalau kalian repot, nggak mau repot, langsung klik di bio-nya Sasecuan di situ ya. Yes. Nanti saya akan kasih kalian buat yang daftar, saya akan kasih Zoom khusus untuk jelasin gimana caranya dan lain sebagainya yang nanti kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Karena kalau di sini nggak cukup waktunya kalau mau kupas-kupas sampai dalam-dalam banget. Ini udah dalam padahal ya. Oke, ini ada yang tanya nih, interested nih Bro Bernard, sorry mau nanya. Sukor ada akun nggak ya untuk syariahnya? Sukor kita untuk syariah kita masih jadi satu sama yang reguler biasa. Jadi kita belum ada, tapi in proses kedepannya mudah-mudahan ada ya. Kita kerjasama sama Bank RDN Syariah seperti itu. Oke, mantap banget. Bro Bernard, thank you loh ya buat insight-nya. Tadi udah ada Jelly, ada PRDL. Untuk menghadapi market di minggu ke depan nanti di end nanti saya juga akan tanya beberapa stok pick, boleh nggak sih? Boleh. Nanti ya. Tapi kita boleh bahas nggak nih yang empat lainnya nih ya? Karena kan boleh silakan. IPO ini kan kita open 6-6-nya nih. Nah pandangannya Bro Bernard gimana? Tentang ini kan udah ada kita bahas Jelly, PRDL. Nah salah satu yang menarik perhatian tuh kemarin kan kita tahu ada BACH ya. Nah gitu. Kalau Bro Bernard boleh kasih overview singkat nggak nih tentang pandangan Bro Bernard pribadi nih tentang BACH seperti apa? Bagus nggak nih? Oke, jadi mungkin aku nggak bisa komen terlalu dalam untuk 4 saham lainnya, tetapi yang paling penting ketika kita membeli saham IPO, apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama tentu saja sektornya. Apakah sektor tersebut cukup seksi nggak secara histori ketika IPO sebelumnya? Contohnya, consumer good gimana? Kemudian healthcare gimana? Dan sektor-sektor lainnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah valuasi. Valuasi waktu IPO make sense atau enggak? Nah, premium atau enggak? Kalau premium harus ada justifikasinya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apakah dia merupakan market leader atau bukan di bidang tersebut? Apakah perusahaan tersebut di backup oleh perusahaan yang secara fundamental juga solid? Itu bisa menjadi perhatian juga. Dan jangan lupa, use of proceed dari perusahaan tersebut itu harus jelas. Apakah use of proceed-nya perusahaan tersebut itu digunakan untuk apa? Dan kedepannya kita harus bisa memproyeksikan perusahaan ini 1-2 tahun ke depan, apakah bisnisnya sustainable. Itu aja yang bisa aku sampaikan, Helen. Mantap. Jadi udah dikasih kisi-kisinya bagaimana cara milihnya ya teman-teman ya. Jadi terus record underwriter kalian juga perlu perhatikan ya. Itu record underwriter, terus supply and demand jangan lupa. Hukum kuncinya. Hukum ekonomi itu ada. Hukum ekonomi itu berlaku di pasar modal. Supply and demand. Nah, nanti Jihan mau jelasin.
Nah, kalau kita tahu sedikit nih, Bro, karena ada yang nanya, apakah benar kok nih PRDL ada kaitannya kan itu sebagai anak usaha daripada PRDA. Nah, PRDA Betul. ini ada kaitannya sama TPIA nggak sih atau Pak PP gitu? Mungkin saya hanya sampaikan sebatas Mm, keterbukaan informasi ya. Kalau dari keterbukaan informasi, coba saya cek ya. Saya mm, kan ya, saya juga belum gitu ngecek kalau dari holdingnya. mm, PRDA gimana sekarang? Mungkin saya ingin nunjukin aplikasi Spot by Soko Sekuritas. Di sini kita udah bisa mm, lihat aplikasi kaitan mengenai profil, struktur pemegang saham. Di sini kita bisa lihat nih, gimana struktur pemegang saham dari Ah, PRDA, dari aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Jadi teman-teman jangan lupa buka rekening hmm, Sukor. Di sini hmm, memang ada PT Chandra Asri Pasifik di angka 1,48% dan betul. ada beberapa reksadana. Mungkin teman-teman cek, aku nggak bisa komen lebih lebih lanjut, tapi Mm, teman-teman cek keterbukaan informasi aja dan cek mm, profil dari perusahaan tersebut di aplikasi Spot by Suko Sekuritas. Kalau yes. berdasarkan keterbukaan informasi dari TPIA waktu itu, ya Mm, pernyataannya adalah TPIA melakukan investasi jangka pendek saja ya. dari keterbukaan informasi tersebut. Mm, Cuma ya kita oke. nggak tahu ya. Oke, jadi itu udah menjawab ya pertanyaan teman-teman tadi ya. Oh, ini Bro Bernard ada titip pesan Sukor Sekuritas belum ada ya di Bandar Lampung gitu. Oke, nanti kita buka ya di Bandar Lampung ya. Gas, Bandar Lampung ditunggu ini ya. Sukor mau buka cabang katanya. Apakah memang benar kok harus buka rekening mandiri untuk buka akun Sukor? Enggak, bisa Mandiri, bisa BCA, bisa BRI. Pilih Tuh, aja mana setahu yang saya favorit. juga saya pakai BCA sih. Jadi Bisa pakai itu BCA. nggak harus mandiri ya teman-teman ya. Itu Nah, ya. Jadi untuk runs ya, run seksi atau enggak ya, yang pasti itu hype lah ya, hype. Kemudian tujuannya untuk apa kalian bisa harus pelajari sendiri juga ya untuk runs itu. Apakah untuk bayar hutang atau untuk ekspansi usaha kalian bisa selidiki lebih lanjut ya karena kita lihat memang beberapa tujuannya sih saya sempat pelajari lumayan dalam ya tentang beberapa emiten yang sudah launching IPO. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih dalam di Zoom ya. Nanti saya akan kasih linknya. Saya akan announce di IG Satsecuan. Nanti yang belum puas nanya di sini tentang Jelly PRDL. Nah, nanti ngomong di situ. Oke, ya. jadi stay tune aja. Nah, ini kita sekarang akan bahas last but not least. Kita mohon Bro Bernard kasih view nih. Menurut Bro Bernard nih, seminggu ke depan, kita nih lagi koreksi-koreksi nih kemarin ya kan. Menurut Bro Bernard, kira-kira ada nggak nih stock pick apa yang menarik ketika saham dikasih atau IHSG dikasih koreksi seperti kemarin nih Bro Bernard. In case Senin katakanlah dikasih merah lagi nih, atau mungkin Senin Oke, Selasa dikasih merah. Apa nih yang bisa kita pantau atau yang menarik gitu? saya udah sampaikan ya, saya selama ini Hmm, punya formasi bola. hmm, Formasi bola pemain belakang, ini pas Piala Dunia. Pemain belakang itu biasanya sektor perbankan, BCA, hmm, PMI, PNI, Mandiri, telekomunikasi seperti Telkom ataupun Excel. Terus kemudian pemain tengah. Pemain tengah itu yang tertopang oleh kondisi makroekonomi saat ini. Contohnya apa? Sektor oil and gas, batu bara, komoditas itu kan lagi gila-gilanya. Itu bisa hmm. diperhatikan. Dan pemain depan itu apa? Konglomerasi yang potensially ada corporate action ke depannya. Ada Pak Happy Hapsoro, ada Pak PP, teman-teman bisa pilih. Kurang lebih seperti itu, Cihalan. Mantap. Jadi udah dikasih kode-kode jelas ya. Kemarin, oh ya, kita Kita sebelum bisa, sedikit jadi gini, Raja tuh mau stock split ya. yes, mau stock split 1:5. Dan mungkin aku pengen sampaikan juga, kalau kondisi Hmm, IHSG masih di bawah 6.000 itu, teman-teman sabar hmm, aja, akumulasi saham-saham yang bagus tadi. Ada hmm, tadi pemain bola ya, ada 4-4-2 sebagai contoh, atau 4-3-3. Ada pemain hmm, belakang bola, ada sektor banking sama komunikasi, hmm, ada hmm, sektor oil and gas dan sektor eh, call, dan juga ada konglomerasi Pak Happy ataupun Pak PP. Nah, dari situ akumulasi harus sabar kalau teman-teman swing. Saya mainnya swing dan semi invest karena market lagi hmm, begini. IHSG itu potensially baru rally. Saya mau sampaikan ya, kalau udah hmm, breakout 6.400. Kalau IHSG hmm, tembus di atas 6.366, tembus 64 ke atas dan closing bertahan di atasnya, dan besoknya bertahan di atas 64,
Potentially IHSG udah mulai fase bullish-nya. Dan saatnya itu kita Wow. menuai. Di bawah 6.000 adalah saatnya kita akumulasi. Kecuali Wah. teman-teman suka trading cepat atau saat cuan, jangan lupa join Hmm. Helen. Karena itu bukan spesialisasi saya. Spesialisasi untuk saat cuan adalah Mantap. spesialisasi Helen. Mantap. Itu ya guys, udah saya pin linknya. Silakan yang mau join kode referral Sukor Sekuritas 2. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bro Bernard, banyak sekali stock pick yang menarik sebenarnya ya ketika ISG masih under 6.000 nih, teman-teman harus jeli-jeli melihat peluangnya ya, karena benar-benar there are so many stock pick yang menarik untuk di-collect ya ketika marketnya lagi drop down. Ini kesempatan kalian gitu ya. Jadi jangan tertutup oleh fear, tapi justru kalian malah harus punya psikologi yang berbalik sama keadaan market. Jangan terbawa suasana, jangan terbawa sama fear-nya, nanti kalian nggak bisa lihat opportunity-nya. So biasakan di setiap fear yang ada, kalian jangan terlalu baca berita boleh, tapi kita nggak perlu terlalu tenggelam dalam pesimisme atau keputusasaan, desperation, jadi sehingga kita nggak bisa lihat peluangnya. Sayang banget teman-teman. Kalau teman-teman belum bisa lihat peluangnya itu, nanti saya ajarin lihat peluangnya, join di Salsa Cuan. Ya nanti di situ kan kita akan ajarin kalian gimana cara nyari peluang cuan di musim ISG yang kayak sekarang ini gitu. Banyak banget ya, tadi seperti kalau kita cermati yang masih akan ada corporate action misalnya kayak Raja dan lain sebagainya, itu kalian bisa pantau. Nah, untuk titik-titik beli kalian gunakan money management dan analisa by technical juga boleh, atau kalian mau pelajari smart money-nya di berapa, average-nya, apapun cara yang kalian pakai ya gunakan analisa dulu, jangan asal beli asal ngikut gitu ya teman-teman, supaya kalian bisa cuan gitu. Oke. I think saya akan tutup pertanyaan terakhir. Sorry Bro Bernard, nih ada yang bertanya nih tentang, boleh tanya nggak tentang RMKE gitu. Tadi ada yang tanya, kalau RMKE itu masih menarik atau enggak gitu. RMKE untuk saat ini tentu saja dia baru bagi dividen ya, puji Tuhan kita lumayan dapat 1% dividen yieldnya. Dia menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham untuk bagi dividen, tetapi tentu saja dengan kondisi market yang tertekan seperti saat ini, bukan cuma RMKE tetapi semua saham juga tertekan. Tapi potensi jangka panjang tentu saja perusahaan ini ada. Karena mengapa? Karena perusahaan ini tentu saja yang pertama dia ada di coal infrastructure, yang mana saat ini Sumatera Selatan salah satu penguasa utama di coal infrastructure adalah RMKE, dan juga ada coal tradingnya. Sebelumnya dia mengalami perubahan signifikan karena adanya satu pintu. Nah, kalau satu pintu itu coal tradingnya sangat terdampak terhadap RMKE, tetapi udah ditegaskan pada antara bahwa DSI ini hanya bertindak sebagai monitoring, tidak bertindak sebagai middleman. Nah, itu Pengawas menjadi ya. pengawas saja, pengawas dan monitoring aja, bukan middleman atau sebagai trader. Jadi ini menjadi sentimen yang bagus. Walaupun sekali lagi saya ingin menyampaikan di akhir, perhatikan beberapa hal ke depannya adalah S&P result. Kalau dia outlook-nya negatif tapi ratingnya bagus, itu sesuai ekspektasi. Tetapi kalau outlook-nya stable, kemudian ratingnya sama, itu di atas ekspektasi. Ini bisa menjadi pertanda kita bullish kalau dia seperti itu. Kemudian yang kedua, rupiah jangan sampai jebol lagi di atas 18, itu bisa ada panic selling. Dan yang ketiga, kita butuh intervensi dari pemerintah. Misalnya nanti ke depannya kita lihat ada intervensi pemerintah lagi, seperti yang waktu itu Pak Dasko mengumpulkan kepala-kepala himbara. Nanti ada good news positif lagi dari pemerintah, itu bisa menjadi katalis positif. Karena saat ini kita sangat butuh katalis positif dari domestik, selain tentu saja kita menunggu kepastian dari lembaga-lembaga rating asing dan juga MSCI. Seperti itu. Mantap. Oke, mantap banget. Ini saya akan membantu teman-teman sedikit tadi yang ada beberapa yang nanyain RMKS. Saya akan bahas teknikal sedikit nggak apa-apa ya Bro Bernard ya. Boleh. Ya, nih ya. Oke teman-teman, kita akan bicara secara teknikal dulu nih ya untuk RMKE. Ya, jadi untuk RMKE sendiri itu memang sekarang dalam fase yang lagi downtrend ya. Secara time frame daily udah breakdown semua MA-nya dan memang di bawah MA 200. Nah, tapi apakah ada peluang RMK ini kembali naik, kembali di rebound dari angka sekarang gitu ya. Nah ini kalau kita bahas dari segi bullish teknikalnya ya, ini ya kita yang namanya ini bullish divergen. Di sini ada bullish divergen. Jadi artinya apa bullish divergen ini? Ketika indikatornya naik, harganya turun, maka
harga ini punya peluang kembali rebound naik ke atas ya, ke angka lebih daripada 2.240. Dengan kalau kita melihat dari target bullish divergen ini dan memang divergennya tidak berubah komposisinya seperti ini, maka RMKI masih berpeluang kembali dengan target divergen ya. Kita ngomong target divergen ya guys, ini 3.000. Ya, dan di sini juga ada gap yang masih belum ketutup di atas di angka 3.830. Jadi kalau kita bicara soal technical, harga saat ini RMKI di angka 2.240 dan memang di dalam fase masih agak downtrend ya, tapi ini downtrendnya sudah melandai teman-teman kalau kalian perhatikan. Nah ini ya teman-teman kalau perhatikan yang ini penurunannya begini, yang ini udah begini. Artinya apa? Yang ini buangannya cukup kencang, yang ini udah melandai, jadi buangannya udah nggak terlalu banyak ya. Artinya ini udah siap-siap membentuk pola, harusnya membentuk butuh waktu ya, butuh waktu untuk membentuk pola kembali rebound reversal, tapi ada peluang untuk kembali rebound kalau memang RMKI sudah berhasil bentuk base, kemudian nggak lanjut turun lagi karena ini penurunannya masih 1, 2, mungkin 1 kali lagi, habis itu rebound. Nah kalau misalnya rebound, nah titik bottom kita harus tetap pantau ya kalau selama dia nggak breakdown daripada level 1.800-nya dan masih bisa kejaga di atas itu, I think peluang rebound menuju ke kepala 3 masih terbuka dengan berdasarkan melihat daripada technicalnya. Itu ya teman-teman ya, untuk rebound terdekat ya kita ngomongnya, nanti habis itu kita kan review lagi setelah itu tercapai benar-benar. Gitu. Moga-moga bisa menjawab ya. Untuk yang nanya-nanya stock pick yang lain, nanti bisa lanjut join di grup Premium Saskatchewan biar bisa makin puas gitu ya. Jadi kita adalah trading teman-teman ya. Setiap hari dari open market, before open market kita akan ada IG live biasanya juga tiap pagi. Kita akan kasih market update, kemudian what to do, kemudian live trading kita mulai dari jam 8.30 pagi sampai tutup market jam 4 ya. Jadi buat kalian galau, mau nanya, mau ini, mau itu. Nah, kalian bisa join aja di grup Premium Saskatchewan. Nanti kita di situ akan bantu kalian untuk gimana sih trading cari cuan cepat gimana caranya gitu. Oke, thank you Bro Bernard untuk waktunya malam hari ini. Makasih Ciela, Dan makasih mantap banget Saskatchewan. semua, mantap buat infonya. Thank you, sukses ya. Moga-moga ya kita cepet rebound ya Ber ya. Amin, mudah-mudahan sesuai Abis kita IG live prediksinya. biasanya rebound loh, nggak lama loh. Nanti kita lihat Amin, minggu depan teman-teman, minggu depan IHSG ada potensi rebound minggu depan. amin. Ya ini kan masih hari Minggu nih ya, minggu Ya. depan selambat-lambatnya tanggal 1 harusnya IHSG ada peluang untuk rebound. Mudah-mudahan Mudah-mudahan di atas 5969. Kalau di atas 5969 bisa lanjut naik ke 6200. Mudah-mudahan tembus 64 itu baru confirm rebound. Oke. Oke, thank you. Jadi peluang rebound sekali lagi saya reminder mungkin teman-teman yang telah join, peluang rebound ada di tanggal 30 Juni. Kalaupun 30 Juni masih ada ya adjustment sedikit, biasanya ini kan tanggal peralihan ya antara 30 sampai 1, in between this date harusnya mulai ada peluang untuk rebound, momentum reversal di IHSG. Momentum kuatnya antara 1 sampai 3 Juli, kalian boleh manfaatkan ini. Kemudian kalaupun masih kuat, extend sampai tanggal 5 ya. Tentunya ini ke tanggal bisa geser 1 sampai 3 hari. Nah, kemudian nanti setelah itu gimana? Setelah itu nanti mungkin di tanggal 8 sampai tanggal 12 itu mungkin kalian boleh perhatikan biasanya kan ada koreksi-koreksi ya setelah IHSG misalnya naik kenceng nih. Beneran nih naik kenceng ya awal Juli. Biasanya nanti tanggal 8 sampai 12 tuh cenderung ada momentum biasalah koreksi sehat atau apa. Nah, itu kalian bisa manfaatkan lagi. Nanti penentuan IHSG arahnya akan kemana, Q3, Q4 nanti di tanggal 18 Juli. Nanti kalian bisa update bertahap. Stay tune di Instagramnya Saskatchewan dan Sekuritas. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Salam, bye-bye. Good luck ya buat IPO-nya. Makasih, bye-bye. Ya.